Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratul kiram, julasaul kurama wal fudola, para alim minal ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Bapak Ketua Bidang Pelaksana Masjid Agung Kubah Timah, Ustadz Henry Johan, dengan segenap pengurusnya yang sangat saya muliakan, juga Bapak Ketua Dewan Syariah yang juga sangat saya muliakan, Bapak pengurus yang hadir, Pak Bendahara atau siapa lagi saya nggak kenal satu persatu, belum kenalan. Semuanya beliau para tokoh yang hadir di depan saya yang sangat saya hormati, juga dari Bapak pejabat pemerintahan yang juga sangat saya hormati, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, jamaah sholat maghrib malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Semuanya yang hadir ngaji malam ini saya doakan uangnya banyak, rezekinya melimpah, dompetnya tebal. Semoga semuanya menjadi orang yang kaya raya, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Agung Kubah Timah yang sangat saya hormati, alhamdulillah mendarat dan pengalaman pertama di Pulau Bangka, langsung bisa ketemu dengan Masjid Agungnya, Masya Allah. Dan baru kali ini saya menginjakkan kaki di Pulau Bangka, yang 2 tahun yang lalu saya pernah ceramah ke Pulau Belitung, Ustadz. Di Belitung sudah pernah acara Isra Mi'raj, dan juga ceramah di pondok terbesar di Belitung juga pernah, Darul Arafah. Dan alhamdulillah di Bangka pun saya juga transit di pondok terbesar juga, di Hidayatus Salikin, di Yai Ja'far Siddiq. Beliau juga ada jadwal khutbah di sini, Ustaz. Ya, beliau tadi cerita juga. Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan antum semuanya. Saya lihat dari tadi, Masya Allah, wajah-wajah antum ini insya Allah modelnya orang ahli surga. Modelnya saja. Tapi kalau lihat potongannya, ya insya Allah potongan ahli surga. Allahumma amin. Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tegakkan perkara yang wajib, amalkan perkara yang sunnah. Insya Allah hidupnya Anda akan hidup yang berkah. Yang namanya wajib gak ada alasan, harus ditegakkan. Tapi kalau sunnah longgar aja, diamalkan. Sholat 5 waktu ini hukumnya wajib, maka harus ditegakkan. Walaupun banyak orang ngomong,
sholat itu cuman 5 waktu tapi melakukan rasanya berat. Coba saya pengen dengar suaranya ini. Jawab yang jujur. Kira-kira sholat 5 itu yang paling berat sholat apa? 5 waktu yang paling berat sholat apa? Subuh. Selain subuh? Isya. Selain isya? Maghrib. Selain maghrib? Asar. Selain asar? Duhur. Gak usah sholat, Cak. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata berat semua. Kenapa? Mengedepankan hawa nafsu. Kalau nafsunya ditaruh depan, ya dahi ini nggak mau pakai sujud. Karena yang ngomong nafsu. Hawa nafsu itu tidak takut sama neraka. Hati-hati loh sama hawa nafsu sendiri. Nafsunya Anda itu nggak takut neraka, malah nantang dia. Kalau kita ikuti, ya akan ke neraka kita. Tapi kalau kita perangi, bisa mengendalikannya, maka kita akan berjaya dan selamat. Hawa nafsu itu memang juga cenderung melakukan hal yang negatif, tapi punya potensi positif juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Manusia bisa menciptakan masjid seindah ini itu karena mempunyai akal dan juga dengan dukungan hawa nafsu yang positif. Kalau nggak punya hawa nafsu yang positif, nggak bisa menciptakan masjid yang seindah ini. Maka Ustadz, antum kalau nyuting saya jangan hanya ke saya, karena yang kelihatan cuman Ustadz Johan. Itu bapak ketua Dewan Syariah nggak kelihatan, bapak pejabat nggak kelihatan. Antum ini kan syuting yang berhenti nih. Ada syuting yang jalan-jalan, ibu-ibu di syuting. Antum jalan-jalan aja Ustadz. Atau siapa terserah. Nah, nanti kalau kesini aja terus tak pakai status sama orang Surabaya, oh ini ceramah sendiri nih. Gak percaya kalau ceramah di Masjid Agung Kubatima itu gak percaya. Maka tolong ada yang jalan-jalan walaupun 1 menit gak apa-apa Ustaz. 1 menit 30 detik dipotong, suasananya dilihatkan. Itu atas itu ornamennya di syuting, semuanya kelihatan. Masya Allah. Insya Allah pertemuan malam ini jadi pertemuan yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Perintahnya Allah itu disuruh menjaga diri dan menjaga keluarga, bukan menjaga diri saja. Bapaknya ke masjid, ibunya ke pengajian, tapi anaknya pacaran. Nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Zaman sekarang yang pacaran anak muda apa orang tua? Bentar. Memang antik ceramah di Bangkai. Coba tak ulang, saya ulang. Zaman akhir ini yang pacaran anak muda apa orang tua? Orang tua. Orang tua pacaran ada ya? Yang mana orangnya? Ternyata zaman akhir ini tua-tua pacaran. Tua-tua keladi semakin tua semakin
Bapak ke masjid, ibu ke pengajian, anaknya pacaran. Jangan. Atau dibalik, anaknya baca Quran, bapaknya pengajian, tapi ibunya suka ngomongin orang. Ada yang ke neraka satu itu loh, jangan. Atau dibalik, ibunya pengajian, anaknya hafal Quran, tapi bapak suka di perempatan jalan. Kalau di perempatan jalan ngopi halal, kalau di perempatan jalan ngerokok makruh. Tapi kalau di perempatan jalan minum pirtus, nah itu masalah itu. Di perempatan jalan ngeslot, togel, topi miring, kopi pangku. Ada istilah kopi pangku. Di Gresik itu ada kopi pangku. Kopinya halal, tapi sambil gendong wanita yang bukan muhrimnya. Ada bapak yang kayak gitu. Harapan kita menjaga diri dan keluarga, harapan kita bapak ke masjid, ibu ke pengajian, anaknya hafal Quran, satu keluarga masuk surga semuanya, Allahumma amin. Syukur-syukur kalau satu keluarga itu suka ngaji. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji. Itu kalau di Jawa Timur, orang itu kalau pulang pengajian biasanya dapat oleh-oleh. Namanya di Surabaya itu berkat. Kalau di Bangka namanya apa, Ustaz? Oleh-oleh setelah ngaji itu. Apa? Ngasoy. Ya, ngasoy. Apa itu ngasoy? Ada kue, ngasoy kan? Oh. Ngasoy. Oh, dibawa pulang gitu ya. Ngasoy ya. Oh. Kalau orang Sunda kan besek. Kalau orang Jawa berkat. Kalau sini ngasoy. Ya bagus. Pulang ngaji dapat oleh-oleh, itu berkah. Coba kalau satu keluarga suka ngaji semua. Bapak anaknya berangkat ngaji, pulang dapat ngasoy. Bapaknya dapat ngasoy, ibunya dapat juga. Satu keluarga itu berkah. Dapat kue, dapat jajan tiap hari. Subhanallah. Tapi kadang-kadang kalau kita berangkat ngaji terus niatnya kepingin dapat itu, nanti malah merusak niat. Biasanya kalau acara walimah atau tahlilan itu kan biasanya dapat makan. Ada orang itu berangkat tahlil, jalan sama kawannya, Mas, kenapa? Mau kemana? Tahlilan. Sudah makan? Belum. Gampang, di sana nanti lah dapat. Di sana nanti dapat. Ternyata nggak ada makannya. Itu namanya kecewa. Omongan kayak gitu tadi kan sepele, tapi bisa merusak niat. Terus ini nyambung sama yang tegakkan wajib sama amalkan sunnah ya. Di masyarakat itu banyak orang melakukan sunnah tapi ninggal wajib. Contoh ya, yang banyak tersangkanya aja. Diundang tahlilan semangat tapi nggak mau sholat. Ada nggak? Banyak itu. Tapi bukan tahlilan rutin tuh ya. Yang rutinan malam Jumat itu istiqomah. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Kalau istiqomah tiap malam Jumat itu keramat, Pak. Ganjarannya besar. Yang saya maksud tahlilan orang mati itu loh. Coba ini habis sholat isya ada tahlilan orang mati misalnya. Itu imam, ketua,
Yang sholat di masjid, sholat isya itu wirid belum selesai, di tempat orang mati itu sudah penuh. Kira-kira yang penuh ikut tahlilan di rumah itu sholat apa enggak itu? Nah itu pertanyaan itu. Ustadz sholatnya ntar malam, oke, tapi saya nggak percaya semuanya. Karena banyak tersangka ikut tahlilan tapi nggak mau sholat. Tahlilan itu hukumnya sunnah, sholat hukumnya wajib. Nah, ini saya punya kawan yang saat ini lagi jadi penceramah paling viral se-Jawa Timur. Itu katanya Ustadz kemarin ngundang Yai Khalil Yasin. Bulan apa? Minggu. Oh, di Kampung Madura, bukan di sini. Oh, tak kira di sini. Di Jawa Timur itu ada penceramah viral namanya Gus Ikdam, kalau pernah dengar. Itu jamaahnya kalau malam Selasa sama malam Jumat yang hadir itu puluhan ribu. Bukan ribuan tapi puluhan ribu. Bolak-balik satu panggung ceramah sama saya dan pernah bahas tentang wajib sunnah tadi. Bahasa beliau begini untuk kenang-kenangan pulang ini. Kalau ada orang melakukan sunnah tapi kok meninggalkan yang wajib, itu ibarat orang pakai sabuk tapi gak pakai celana. Jangan dibayangin, ngeri. Pakai sabuk, nggak pakai rok, nggak pakai celana, nggak pakai sarung. Pakai sabuk itu sunnah saja. Tapi pakai sarung, pakai celana, pakai rok wajib karena digunakan untuk menutup aurat. Tahlilan itu sunnah, kayak orang pakai sabuk. Tapi sholat ini pakai sarung, wajib menutup aurat. Kalau ada orang tahlilan tapi nggak mau sholat, itu namanya sabuan tapi nggak celana. Itu namanya orang kucluk bin koplak bin tolol. Contoh lagi, banyak Pak di masyarakat itu melakukan sunnah ninggal wajib, banyak. Nah ini malah banyak tersangka lagi nih, banyak banget ini. Masjid ini kalau sholat Idul Adha penuh nggak? Idul Fitri sampai jalan besar. Ini? Oh yang masjid itu khusus perempuan. Masya Allah. Berarti bapak-bapak di jalan raya. Itu kalau orang berangkat sholat Id, baunya wangi, bajunya baru, sarungnya merek BHS harga 2 juta, pecinya lancip, sholat Idul Adha paling depan, tapi gak sholat subuh. Masya Allah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah, sholat subuh itu hukumnya wajib. Sampean sholat Idul Fitri 1000 kali tidak bisa mengalahkan subuh 2 rakaat. Pengumuman wajib itu nggak bisa ditandingi sama sunnah, nggak bisa. Oh, ilmunya semuanya kita tahu kok. Sunnah itu dilakukan berpahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Tapi kalau wajib dilakukan berpahala, ditinggalkan dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang sholat Idul Fitri tapi ninggalkan subuh, pakai sabuk nggak pakai celana. Terus ada lagi, contoh lagi. Ini yang ramai juga ini. Bersolawat.
Satu Indonesia sekarang lagi demam acara bersolawat. Apalagi tokoh-tokoh tertentu yang hadir ribuan. Kemarin kota Palembang, saya sebelum kesini kan ceramah ke Palembang seminggu lebih. Ceramah di Palembang dan berbarengan dengan acara seorang habaib yang puluhan ribu yang datang. Itu saya lihat. Kalau ketemu sama majelis sholawat, selalu tak sampaikan ini. Ada orang berangkat sholawatan, berangkatnya ba'da maghrib, nyampe lokasi sebelum misa, duduk tenang di situ, cari tempat paling depan, sholawatan sampai tengah malam, 12 malam. Pulang ke kamar mandi pipis, lalu ke kamar tidur dia. Besok bangunnya nasibnya sholat isya gimana? Isyanya hilang, subuhnya amblas. Coba antum jawab ya. Baca sholawat tapi nggak sholat, Rasulullah marah nggak? Marah Pak. Ente sholawat ke saya tapi nggak sholat, itu andaikan Rasulullah masih hidup marah beliau. Sholawat itu sunnah, sholat itu wajib. Ada orang acara bersolawat itu bukan hanya di sini saja yang ramai, satu Indonesia ramai Pak. Karena kebetulan saya ini sering diundang ceramah ke pulau-pulau. Bukan orang terkenal, bukan, tapi ya agak mujur gitu. Lumayan mujur. Saya ceramah di Kepulauan Riau pernah, di Kepulauan Seribu pernah, di Kepulauan Bangka Belitung, lengkap ini Bangka sama Belitung, sudah. Di Pulau Bawean sering, di Madura nggak terhitung. Nah ini Reng Madura ini. Terus apalagi di Pulau Dewata. Di mana? Pulau yang paling sering undang saya itu Pulau Bali. Acara sholawat itu luar biasa ramainya. Kalau ketemu majelis sholawat, terus ketemu hadroh, terbangan hadroh itu. Ente pinter sholawat, pinter hadroh sholawat, tapi kok gak sholat, besok di akhirat nyemplung neraka sak hadrohmu. Asli itu. Maka jangan sepelekan kewajiban. Kewajiban itu gak bisa ditandingi sama sunnah, gak bisa. Terus ini menyongsong Ramadan, 2 bulan lagi ketemu Ramadan, semoga panjang umur. Kalau ini sudah 28 Jumadil Akhir, berarti Ahad itu sudah masuk malam 1 Rajab Pak. Allah. Berarti 2 bulanan lagi ketemu Ramadan. Di Ramadan itu ada orang itu melakukan sunnah ninggal wajib. Banyak. Kalau ada orang puasa Ramadan tapi nggak ikut sholat taraweh, masih nggak apa-apa, karena taraweh hukumnya sunnah. Puasa aja tapi nggak taraweh, nggak apa-apa, tapi Ramadannya tidak sempurna. Kalau Ramadannya tidak sempurna, ya jangan kepingin dapat Lailatul Qadar, ya sulit. Ramadannya nggak sempurna kok. Yang Ramadannya sempurna itu loh belum tentu dapat Lailatul Qadar, apalagi yang nggak sempurna. Jadi ada orang puasa tapi nggak terawih, masih nggak apa-apa. Tapi celakanya saya pernah jumpain orang sebaliknya. Terawih ikut tapi nggak puasa. Saya tuh jumpa orang macem-macem. Itu ada orang kayak gitu, serius ada Pak. Ente terawih ikut, iya Ustadz, tapi nggak puasa, enggak.
Saya kalau puasa itu sibuk. Sibuk apa? Yes, pokoknya alasannya macam-macam. Tapi terawih kenapa ikut? Kalau terawih saya seneng ikut karena orang-orang itu kan balapan. Cepet-cepetan. Jadi seneng saya kalau terawih itu Ustaz. Jadi kayak cepet-cepet suasananya meriah. Jadi terawih itu katanya meriah. Apalagi ada Bilalnya. Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Seneng dia. Masya Allah. Nggak tahu kalau di Masjid Agung Tuba Timah ini seneng yang cepat apa yang lambat. Sholat cepat itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu terlalu cepat. Begini ya, sholat yang sunnah, apalagi yang wajib, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat, sedang-sedang saja. Makanya lagunya kan ada yang sedang-sedang saja. Kalau sholatnya terlalu lambat, kasihan yang muda-muda. Sebaliknya, kalau sholatnya terlalu cepat, kasihan yang tua. Anak muda itu nggak mau diajak sholat lama, nggak mau Pak. Kalau ada imam kok sholatnya lama, jiwa muda protes pasti itu, nggak mau. Tanya tuh anak muda itu. Ada orang imam sholat tarawih bacanya nggak fasih, kelamaan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau di tempat saya langsung yang muda teriak, "Watuh kecerit Pak Le." Karena sholatnya lama. Maka anak muda ini balas dendam. Pokoknya aku besok malam tidak akan sholat di masjid sebelah barat. Besok aku tak pindah ke masjid sebelah timur. Besok jalan dia ke timur. Ada temannya ke barat. Kamu mau kemana? Ke barat. Jangan, imamnya tua. Terus, ayo kita ke timur, imamnya patas, cepat. Oke. Dua teman ini berangkat ke masjid timur. Saking semangatnya di shaf pertama. Lalu qomat. Setelah qomat, imamnya maju. Siapa imamnya? Ya orang tua kemarin. Imamnya itu orang tua kemarin, besok ada jadwal ke timur. Anak muda ini sudah kadung di depan, sudah kepalang di depan, mau melarikan diri nggak bisa, terpaksa ikut takbir. Allahu Akbar. Ketemu lagi jongor. Kasihan kan? Kalau sholatnya kelamaan, anak muda jadi korban, Mbak. Dan sebaliknya, kalau sholatnya terlalu cepat, mbah-mbah itu kasihan. Kenapa orang sepuh, orang tua itu kasihan? Karena tulangnya sudah kena osteoporosis, sudah kena asam aurat. Itu kalau sholatnya kok cepat, ya Allah. Jangankan yang sepuh Ustaz, saya ini yang masih muda itu, tulang itu bunyi kalau cepat itu. Allahu Akbar, klotak-klotak. Sami Allahu liman hamidah, klutuk-klutuk. Antum nggak pernah dengar ada orang sholat terlalu cepat, sujud terlalu kenceng, gigi pasangan copot. Makanya jangan terlalu cepat. Yang enak itu sedang-sedang saja. Ini tak ajak nostalgia. Betapa bahagianya ketika kita bulan suci Ramadan. Semoga panjang umur. Amin ya Rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
wa ballighna ramadana waghfir lana dzunubana. Mana syuting-syuting yang rata tak kasih buat status yang pas lagu ini. Ustadz ya nggak apa-apa ya. Nanti tak tulis di bawahnya, habis ngaji di Bangka ketemu jamaah orangnya sangar-sangar. Loh, ketemu dengan orang-orang ini kalau nggak cakap ceramah, Wak, takut. Yang biasanya fresh karena takut nggak bisa ngomong. Apalagi orangnya sangar-sangar. Untung yang ceramah agak gila-gila sedikit. Disutung saja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami untuk ketemu bulan suci Ramadan. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, jadi tegakkan yang wajib, amalkan yang sunnah. Kalau wajibnya sudah tegak, sunnahnya diamalkan, berkah. Tapi kalau sunnah diamalkan, wajibnya nggak tegak, ya nggak bisa berkah. Yang wajibnya belum tegak. Jadi Bapak Ibu, maka orang-orang yang bertahan dengan iman dan ibadahnya seperti antum ini, ya Allah, ini berkahnya guru-guru kita. Yang guru-guru kita mengajar, akhirnya kita punya ilmu, ibadah dengan betul, tahu kalau wajib itu harus ditegakkan, sunnah diamalkan, kita akan mendapatkan keberkahan. Maka sering saya sampaikan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ustadz, kiai, tuan guru, muallim, buya, ajengan, lora, gus, banyak panggilan di Indonesia ini, guru-guru kita. Beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan ada ilmu juga, ilmu dari guru saya, yang namanya pahlawan itu bukan orang sembarangan, orang pilihan itu. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, itu orang pilihan. Kalau pahlawan, matinya di medan perang. Mati di medan perang, mati apa? Syahid. Tapi kalau guru kita, matinya mati husnul khatimah. Maka ilmu dari guru saya seperti ini. Pahlawan itu asal kata dari pahala, ada akhiran wan. Pahlawan, orang yang banyak pahalanya. Akhiran wan itu kan menjelaskan kata yang di depannya. Coba, orang yang ahli sastra namanya? Nah itu, sastrawan. Orang yang ahli ilmu? Ilmuwan. Orang yang ahli berita? Siapa bilang beritawan? Kenceng keliru.
Berita itu warta. Jadi orang yang ahli berita ya wartawan. Orang yang ahli negara, negarawan. Orang yang ahli fisika, fisikawan. Orang yang ahli sedekah, ayo sedekawan. Orang yang ahli sedekah, dermawan. Anak cewek belum nikah? Enggak, kalau perawan enggak masuk hitungan. Perawan itu satu kata. Yang tadi kan dua kata. Ilmuwan, ahli ilmu. Fisikawan, ahli fisika. Negarawan, ahli negara. Maka pahlawan, ahli pahala. Matinya mati syahid, pahalanya besar itu. Tidak ada balasan yang paling pantas kecuali surga. Maka pahlawan yang syahid itu pasti ke surga. Sedangkan kita nasibnya belum jelas. Apa mesti orang cantik masuk surga? Gak mesti. Apa mesti orang ganteng masuk surga? Gak mesti. Apa mesti orang kaya masuk surga? Gak mesti. Kayak saya tukang ceramah apa mesti masuk neraka? Gak mesti. Ya biarin yang aku yang pegang mic kok. Maka saya menyampaikan seperti ini supaya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Isaknya jam berapa Ustaz? Kurang? Oh 1 menit, ya. Jadi yang terakhir Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, kita bersyukur masih banyak Ustadz, Kiai, Tuan Guru yang mengajar kita. Jagalah mereka, terutama para ulama yang ada di Pulau Bangka. Hormatlah dan hargai mereka. Kalau ulamanya sudah nggak ada, tidak ada alasan Allah untuk menunda hari kiamat. Maka jaga, mumpung masih banyak para ustadz. Dan saya berdoa dari hati yang terdalam, semoga yang masih punya masalah keluar dari masjid ini, semoga beres masalahnya. Yang punya penyakit, sembuh penyakitnya. Yang punya anak, soleh dan solihah. Yang punya hajat, kabul. Dan yang penting, yang punya istri cerewet. Ada enggak? Bahasa cerewetnya Bangka apa? Kalau orang Palembang nyebut cerewet itu nyenyes. Kalau sini apa? Apa? Nyonyos. Loh, serius ya? Masya Allah. Palembang nyenyes, sini nyonyos. Kalau Surabaya nyocot. Kalau Madura benyak colok. Tanya dia, tanya. Orang Betawi bawel. Yang punya istri nyenyes, nyonyos, pulang dari sini, tak doakan istrinya semakin loh. Kok semakin nyenyes gimana sih? Enggak, semoga istrinya semakin sayang, rumah tangganya bahagia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, khususon Pulau Bangka ya Allah. Semoga pulau ini aman, semoga sejahtera, semoga masyarakatnya khususon jamaah Masjid Agung ini semoga menjadi orang yang kaya raya. Ya Allah, saudara kami yang ada di Aceh, di Tapanuli, Sumatera Utara, di Padang, Sumatera Barat, selamatkan mereka. Yang kehilangan harta, gantilah menjadi harta yang melimpah. Yang kehilangan nyawa, semoga husnul khatimah. Keluarganya diberi sehat, diberi sabar. Ya Allah, tangisan Pulau Sumatera adalah tangisan Indonesia. Selamatkan kami semua ya Allah, dan selamatkan kami dunia akhirat masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi habli minas salihin.
wa idza maridtu fahuwa yashfin wa maghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Johan, para pengurus, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.